budaya positif yang ada di sekolah ataupun di dalam kelas. Jadi kita ambil waktu ya Bapak Ibu sebentar untuk menyampaikan atau menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di SD kita, SD Negeri 31 Batin Solapan. Ini untuk melengkapi aksi nyata modul 1.4 yakni budaya positif. Cuma itu tadi saya sampaikan bahwasanya walaupun ini untuk melengkapi tugas, tapi inilah yang saya rasa penting, kami rasa butuh. Ini Bapak Fasilitator, Bapak Jayus, ini beliau orang Inhil, dan Bapak pengajar praktis saya yang kemarin-kemarin, Bapak Yudi Maparam, adapun saya CGP Angkatan 10. Ini mengenai budaya positif yang kami pahami semalam, ada 8 item hal-hal budaya positif yang bisa kita terapkan di kelas ruang lingkupnya ataupun di sekolah. Pertama, perubahan paradigma, kedua, disiplin positif, tiga, teori motivasi, keempat, keyakinan kelas, kelima, hukuman, konsekuensi dan restitusi, 6, kebutuhan dasar manusia, 7, 5, posisi kontrol, dan 8, penghargaan. Adapun tujuan kegiatan ini, yang pertama, seluruh warga sekolah dapat memahami perubahan paradigma, disiplin positif, dan teori motivasi. Yang kedua, seluruh warga sekolah dapat memahami tujuan adanya keyakinan kelas. Yang ketiga, seluruh warga sekolah dapat membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya, seluruh warga sekolah dapat memahami kebutuhan dasar manusia. Terus seluruh warga sekolah dapat memahami 5 posisi kontrol, dan seluruh warga sekolah dapat memahami efek dari adanya penghargaan. Sebelum kita masuk ke acara, kita akan bergoyang dulu sebentar atau ice breaking untuk merilekskan. Misalnya Bapak Ibu ya, saya harap rekan-rekan saya bisa berdiri semua, kita ikut gerakannya. Terima kasih Bapak Ibu. Gimana rasanya Bapak Ibu? Semangat. Jadi ice breaking memang diperlukan untuk mengembalikan semangat anak kita waktu ketika pembelajaran. Oke, kita masuk ke poin pertama tentang budaya positif di sekolah. Perubahan paradigma. Cobalah buka. Di sini ada juga kita bermain, boleh main kita lagi. Kepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda, tugas di sebelah kawan Bapak Ibu ya, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Ini berharga yang gak boleh jatuh. Bagaimana caranya? Teman Anda boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, boleh menggelitik. Bahkan menawari Anda, mengiming-imingkan ngasih uang untuk membuka tangan itu. Jadi Anda bersedia atau tidak lakukan kegiatan tersebut
dari sekarang. Kira-kira ada barang berharga? Tidak bisa, Bu. Ya. Terbuka tidak tangan teman yang tepat? Boleh dipaksa, boleh dibujuk, boleh dikasih. Anda mau buka enggak? Oke. Oke. Tidak mau terbuka, Bu Ade? Oke. Pertanyaan pertama, apakah Anda atau rekan Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Ayo, Bu Titin. Kenapa kok nggak mau buka? Kenapa? Kenapa nggak mau? Karena di kepalan tangan itu kayaknya ada yang tersimpan yang sangat rahasia, sehingga dengan cara apapun saya lakukan tadi, saya gelitik dari pinggang sampai ke apa juga nggak mau, bahkan saya ancam, ayo mau ini Oke, berarti tetap nggak mau buka ya, Bu ya? Udah digelitik, bahkan udah diancam pun nggak mau juga buka. Memang berharga berarti. Siapa yang terbuka tadi kira-kira? Bu Inon, kenapa kok sampai terbuka? Tahan digelitik. gantian karena digelitik. Berarti Bu Inon terbuka ya? Bu Inon membuka atau mau menutup itu mau diri Bu Inon atau gimana? Dibujuk rayu atau memang mau terbuka? Bu Ade terbuka tadi? Alasannya Bu Ade, kenapa? Oke, karena ada sesuatu yang ingin dipertahankan. Kalau Bu Titin tadi ada rahasia besar ini nggak boleh dibuka. Apakah Anda atau rekan Anda menutup kepalan tangan Anda? Iya ya, ada yang iya, ada yang terbuka Bu Inon. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan Anda itu? Diri sendiri. Oke, lanjut ke sini. Kemungkinan jawaban pertama, pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Yang kedua, pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita buka atau menutup itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi kalau kebutuhan dasar Bu Inon itu memang biar gantian katanya kan. Jadi memang Bu Titin, Bu Ade tak mau dia, memang kebutuhannya nggak dibuka. Kalau Bu Inon mau dibuka. Ini kesimpulan. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas.
dan membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Nanti kita sampai sini. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi ini yang selama ini contoh kecil di rumah kita memaksa anak. Jadi ini yang miskonsepsi yang terjadi. Nah, ini perubahan paradigma tadi dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Realitas stimulus respon itu katanya kebutuhan kita sama. Pada teori kontrolnya kebutuhan kita itu pasti berbeda. Antara Bu Titin dengan Bu Tin jelas beda kebutuhannya, tidak bisa disamakan. Apa aja nanti kebutuhannya kita nampak. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kenyataannya kita harus setiap orang memiliki gambaran berbeda. Contoh kalau kita lihat angka 6, lihat dari setiap sudut pasti berbeda pendapat. Ada yang bilang 6, ada yang bilang 9. Jadi itu contoh yang setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa, tidak akan bisa kita mengubah. Yang bisa, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus paham, oh seperti itu pandangan dia. Kalau kita harus sama, yuk sama kita memahami, tak akan bisa. Terus yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang selama ini contoh kecil kita lihat di anak didik kita. Sedikit salah, perilakunya umpamanya itu salah. Nyatanya semua perilaku anak itu memiliki tujuan. Kenapa dia berbuat seperti itu pasti ada tujuannya. Ya sedikit aja dikeras, ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya Anda kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Takkan bisa orang lain. Jadi permainan kepal utama tadi. Bu Titin, Bu Tin takkan bisa mengontrol diri kawan. Kita sendiri yang mengontrol. Terus saya bisa mengontrol orang lain, terus saya saja Anda tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk anak didik kita. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikirnya menang. Tidak ada yang menang. Next, itu tentang paradigma. Ini poin berikutnya, disiplin positif. Selama ini kita kalau udah memandang atau mendengar kata disiplin itu sesuatu momok yang menakutkan. Disiplin berarti aturan dan aturan. Cuma di sini inilah yang menyata disiplin positif. Makna disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan tersebut haruslah diubah. Datang ke sekolah supaya taat aturan. Masuk setiap hari supaya taat aturan. Jadi kita selama ini mengikuti itu karena ada aturan, karena patuh. Kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak sendiri. Tidak bisa dari kita. Bagaimana kita memicu anak itu supaya bisa berasal dari diri sendiri, nanti sampai situ. Sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai. Pencapaian suatu tujuan ataupun menghindar dari rasa tidak nyaman. Jadi orang disiplin itu biasanya supaya nyaman aja, supaya tidak dihukum, supaya tidak dimarah. Jadi itu yang selama ini kita dalam benak saya sendiri seperti itu. Disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi dari dalam diri, bukan ekstrinsik, bukan dari luar. Disiplin
Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi dia bekerja dengan kemauannya sendiri. Tujuan disiplin positif menanamkan motivasi yang ketiga tadi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai, bukan karena dia, bukan karena penghargaan mereka berbuat kebaikan, tetapi karena memang nilai dari dalam dirinya sendiri. Lanjut kita ke teknik motivasi. Sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Ini dia pertanyaan ketiga ini, Bapak Ibu yang menjawab. Yang apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Ini contohnya kita ke sekolah. Apakah kita hadir ke sekolah itu hanya karena tuntutan atau karena takut dihukum atau untuk mendapatkan gaji? Jadi di sini ini yang harus kita tahu tentang motivasi kita itu ke sekolah apa. Kemarin sudah saya sampaikan waktu dengan Pak Yudi bahwasanya hadirlah ke sekolah yang hamba pada anak itu, hadirlah untuk pendidikan. Jadi jangan untuk pendidikan. Kalau untuk anggaran kemarin juga ada buatannya memang proses itu begitu juga pendidikan. Pembelajaran kita berikan, hadirnya kita ke sekolah memang untuk jawaban tadi sekolah menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Datanglah ke sekolah cepat, kalau nggak disindir-sindir itu ketidaknyamanan. Jadi datang ke sekolah untuk menghindari ini ketidaknyamanan. Itu yang salah. Mendapatkan apa yang kita mau. Harus ke sekolah, ada ujian. Itu contoh kecilnya. Tiga, mendapat senyuman atau pujian dari orang lain. Aku mau ke sekolah cepat, biar dipuji sama kepala sekolah, biar dapat penilaian dari guru. Seperti itu, ini contoh-contohnya. Itu yang mendapat hadiah. Nah, jadi yang hadiah ini memang tidak diberikan lagi di dalam karena kewajibannya itu mendidik. Cuma kan kalau yang kita ketahui, kewajiban itu selalu merangkaikan dengan hak. Karena ya kewajiban dan hak. Kita kewajibannya ini, maka kita akan mendapatkan hak. Itu tadi kembali ke itu tadi. Berarti kita melakukannya sesuatu kewajiban. Tapi kan tujuannya ke situ juga. Jadi bagaimana nanti dari diri kita nanti ke situ kita. Oke, lanjut. Nah, 3, motivasi perilaku manusia. Yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini anak ini buat PR asal-asalan ya Bu Deni. Kenapa yang penting buat daripada dihukum. Ini dianya.
orang lain. Di poin 1 dan 2, ada nggak anak didik ibu yang poin 3? Hampir tidak terlakukan. Ini yang harus kita ubah. Next. Nanti kita bahas sampai situ, nanti ada muatannya. Kita lanjut keyakinan kelas. Yang selama ini saya yakin Bapak Ibu di kelas itu yang ada peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Sebenarnya sama dengan keyakinan kelas, cuma bedanya keyakinan kelas ini menggunakan bahasa yang positif. Peraturan atau kesepakatan itu menggunakan bahasa yang negatif. Sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi Bapak Ibu belajar ada baru. Biasanya kan kita menyusun peraturan. Tapi peraturan itu kira-kira Bapak Ibu buat sendiri atau gimana? Sepakat. Ada yang sepakat. Kalau saya memang yang kemarin Bu, waktu Ibu yang saya akan saya sebenarnya. Begitu saya masuk, ini jadwal pikir, ini peraturan kelas. Jadi memang nggak ada, saya langsung diteliti. Jadi bisa dibilang itu tadi itu yang tidak dibenarkan. Peraturan-peraturan yang memang kita ciptakan untuk anak tadi harus diturunkan. Jadi keyakinan kelas dengan peraturan bedanya tadi yang pertama, kalau peraturan itu biasanya dulu yang kedua, kalau buang sampah itu enggak. Jangan ejek-ejekan. Kita ganti keyakinan kelas bahasa positif, saling menghargai, saling menghormati. Pokoknya kata jangan, tidak boleh, dilarang, itu dia yang dibuang bahasa negatifnya. Kita pindahkan keyakinan kelasnya menjadi bahasa yang positif. Jadi kemarin saya sudah menyelesaikan di kelas kita. Saya harap kita yang kolaborasi dengan saya di kelas, kita menyaksikan. Saya harap nanti di ajaran baru seperti itu kita berubah pelan-pelan. Saya yakin untuk perubahan 100% tidak akan bisa, tapi sedikit-sedikit kita ubah, insya Allah jadi bukit step by step. Oke, kita lanjut. Berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati. Mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Menyaringkan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nanti nilai kebajikannya banyak, susunannya nanti ada. Terus berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Terus berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah dan meninjau ulang keyakinan kelas yang dilakukan. Jadi Bapak Ibu dan menyusun, ini kita udah berjalan pembelajaran 4 bulan 4 bulan. Kita adaptasi dulu. Kita adaptasi dulu. Jadi tidak harus itu 1 tahun
cuci tangan setiap saat. Apalagi di zaman COVID kemarin itu untuk menjaga kesehatan. Nilai keselamatan atau kesehatan ini yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Kemudian kita selamat, cuci tangan rajin, pakai masker, kesehatan itu suatu keyakinan. Nilai kebajikan universal dan sepakat secara personal dan sosial lepas dari latar belakang suku, negara, dan seorang. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau peraturan itu kan dia agak ogah-ogahan, tapi kalau keyakinan yang sudah dibuat bersama, jadi bersemangat dia menjalankan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Jadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti kayak peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi kalau peraturan kan jangan buang sampah sembarangan, dia nggak tahu apa tujuannya dengan dibuat itu. Padahal untuk kesehatan, untuk keindahan. Tapi kalau kita sepakat atau yakini bersama, mereka tahu. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi saya memang kepingin juga karena saya tak punya kelas. Besok kita sama-sama membuat keyakinan sekolah. Apa yang Bapak Ibu mau, apa yang Bapak Ibu inginkan, kita bahas bersama. Karena yang saya inginkan semalam itu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kayak semalam di SD di kelas 5 saya masuk, anaknya ada sekitar berapa nih? 21. Saya kasih stiker masing-masing memberi satu keyakinan yang dia terapkan di kelas. Jadi dari 21 anak terbentuk menjadi 6 intan. Ini yang tadi nggak perlu banyak, yang penting mudah diingat. Oke, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hanya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Itu yang sudah terdapat melalui kertas-kertas kecil yang kita bagikan. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi nanti dari buat guru kelasnya dulu kayaknya keyakinan kita harus kita ubah. Nah ibu kayaknya yang ini nggak pas. Jadi harus dibahas sering-sering kita berefleksi. Nah ini nilai-nilai kebajikan, banyak nilai-nilai kebajikan. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran aktif, tidak meremehkan orang lain. Ini nilai kebajikan yang harus kita sampaikan ke anak-anak. Memberikan yang terbaik dari diri, peduli, penularan, empati, suara hati, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Dan ini ini ada pelajaran Pancasila yang namanya itu termasuk nilai kebajikan. Yang profil pelajarannya
konsekuensi. Jadi hukuman, konsekuensi beda-beda tipis. Terus restitusi. Nah, apa itu restitusi? Nanti kita ke situ. Ada kasus satu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri. Biasanya anak-anak kurang hafal kali-kali itu banyak diam, atau menggambar di buku pelajarannya. Iseng, nggak tahu dia. Guru menjelaskan apa tentang matematika itu karena dia nggak nyambung, nyoret-nyoret buku, ataupun dia tidur, ataupun dia diam. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Ini kita ini gayanya. Paling senang kita buat anak seperti itu. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Next. Jawab kedua pertanyaan ini dan berilah minimal 2 tanggapan terhadap jawaban rekan Anda. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Siapa yang bisa? Udah nih. Menurut saya Bu, itu membuat mental anak down. Setuju nggak Ibu yang poin pertama? Enggak. Tidak. Nomor 2-nya udah ini. Kira-kira yang dibawa Pak Seno itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman Bu. Hukuman. Dulu ke depan saya akan ujung hidung itu hukuman. Ada yang lain? Ri? Ya, tidak setuju dengan tindakan Pak Seno karena walaupun bagaimana anaknya itu tidak mendengarkan Pak Seno itu kan ada sebabnya mengapa dia tidak mengerti gitu. Seharusnya ya Pak Seno sadar diri bagaimana dia menerangkannya sehingga anaknya tidak mengerti, dan kalaupun mau menegur jangan di depan teman-temannya, boleh nanti di pas istirahat atau di jam lain. Kalau menurut saya itu adalah yang dilakukan Pak Seno itu adalah sebuah konsekuensi. Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang penerapan konstitusi, kita perlu bertanya dahulu, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bila sama, di mana persamaannya, dan bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Hukuman yang tadi ya. Konsekuensinya tadi ini dia. Konsekuensi bersifat sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Itu konsekuensi. Contoh nih, anak datang terlambat. 10 menit dia datang terlambat. Datang gurunya, karena kamu datang terlambat, nanti kamu harus orang pulang, kamu tunggu dulu di kelas 10 menit lagi. Itu konsekuensi. Setuju? Setuju Bu. Itu kesepakatan. Konsekuensi yang sudah disepakati. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Itu tadi ya, sudah istilahnya perjanjian yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek.
Ya, yang tadinya orang pulang jam 12, dia jadi jam 12 dan 10. Otomatis kan kawan-kawan ngejek di luar, tidak nyaman bagi dia. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Betul Bu Deni, misalnya setelah 3 kali tugas tidak juga diselesaikan, atau seminggu tidak hadir, itu nanti kita buat. Tidak buat PR berturut-turut, buat di kertas 1 lembar tulisan yang sama, tidak akan mengulangi. Sering saya rasa seperti itu kita melakukannya. Maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, ini restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi, saya yakin restitusi tidak pernah kita dengar, karena bagi saya pun itu sesuatu hal yang baru. Semalam sudah teman cakapnya untuk kami sudah berdrama juga, napas juga. Saya pakai buat penyelesaian. Ternyata dari saya setelah buat tugas, ada langsung muncul permasalahan sama si Ajeng. Jadi Ajeng dan Dwi tanpa drama memang langsung ke restitusi. Alhamdulillah Bu Deni, dari yang kita buat itu bisa kita kembalikan mereka ke kelompok mereka lagi. Artinya yang sudah berbuat salah itu tidak merasa terkucilkan. Jadi dengan motivasi baru, dengan semangat baru, mereka pun percaya diri untuk masuk lagi ke kelompok mereka. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi memang di restitusi ini ada masalah, ada penyelesaian, dan ada keyakinan dari diri dia. Itu yang kita jalankan, insya Allah bisa kita terapkan di kelas kita. Bila ada sesuatu salah pada anak, jika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban Anda adalah akan menolak semua tawaran itu dan akan dibilang tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja. Kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku sama pada kita, adalah langsung memaafkan. Bagi yang memaafkan, kalau yang tak memaafkan, melanjutkan. Atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Ini juga yang sering saya buat juga ke murid saya dulunya. Sering kita buat anak itu gimana supaya merasa bersalah dan tidak diulang. Ternyata itu salah. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Membuat kondisi menjadi impas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Jadi kalau sudah berlalu 2 murid di kelas kita, nah itu bagaimana cara supaya satu ini bisa sama-sama impas. Itu kita selama ini positivitas. Sebagai seorang guru, kita murid akan melakukan kesalahan. Tindakan mana yang akan kita lakukan? A, B, C, D, E. Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Ini kalau murid tidak dikasih buat salah. B, mengatakan seharusnya tahu bagaimana
semalam udah saya buat contohnya. Nanti kalau nggak ada di sini, oke. Tujuan tadi begini. Tujuan restitusi. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, dan restitusi menjadi temu yang membuat salah pada kelompoknya. Contoh segitiga restitusi.
Yang pertama, kita untuk bertahan hidup. Kita berbuat itu ya karena untuk bertahan hidup. Apa? Bekerja, cari nafkah, cari uang, karena untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan kita. Yang kedua, kebutuhan dasarnya lagi kasih sayang dan rasa diterima. Contoh kita di rumah.
Bagaimana supaya tidak segan, waktu bermainnya bermain, waktu belajar ya serius. Ternyata posisi itu tidak tepat. Oke, jadi lanjut begini. Ini bisa diapakan? Ini 5 posisi kontrol restitusi menurut Jenny Bosa. Yang mana contohnya nanti kita lihat ada contoh yang mana bisa kita
ngatain Eka di depan kelas. Banget ya. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan besar. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kamu meyakini tidak? Mengambil amanah itu? Yakin lah Pak. Iya. Ini. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan diri kalau kita tidak. Apabila kita tidak marah, kira-kira kamu bersedia memiliki masalah ini tidak? Iya Pak. Ya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Baiklah kalau begitu. Yuk, kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi katanya bisa ikut dari awal dia masuk sampai yang akhir. Jadi mukanya jutek kali. Kesannya masih terbayangkan, masih kelihatan, tapi di akhir setelah diselesaikan dengan seorang manajer bisa merilekskan atau menenangkan. Itu tadi yang posisi kontrol ya. Kita lanjut ke efek penghargaan. Jadi di sini memang di kurikulum mereka juga bahwasanya untuk ternyata easy efek. Saat kita berulang menjanjikan hadiah agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak memiliki izin melakukannya menurut Al-Fikr. Potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Tom, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Tom selanjutnya juga menggunakan beberapa pernyataan yang masih digunakannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang kerjasama dengan menghukum seseorang. Jadi cara menghukum dan memberikan penghargaan sebenarnya tidak jauh beda. Kembali jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang untuk sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Jadi dia berbuat, dia belajar karena untuk dapat hadiah. Dia belajar itu bukan untuk kepentingan yang lain, tapi untuk mengejar hadiah atau penghargaan, serta kehilangan motivasi dari dalam diri dia. Jadi dari diri dia saya belajar supaya pintar, supaya bisa saya seperti ini, itu tidak ada. Dia belajar karena untuk juara dapat hadiah. Contohnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kedua,
dihukum oleh yang juara satu. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan dilihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan untuk diri sendiri. Kedua, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengenal kegembiraan tersebut saat dirasakan secara alami. Jadi kalau dia sedang bahagia, dia tak bisa baca, terus kita puji, itu secara tidak langsung kita Thank